Rekan-rekan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan fokus atau ingin menjelaskan tentang proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang melakukan ancaman terhadap kunjungan Paus ke Jakarta beberapa waktu yang lalu. Densus 88 telah melakukan penegakan hukum terhadap tujuh orang pelaku ya, yang tersebar dari Bangka Belitung, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan di Jawa Barat yang melakukan provokasi dan ancaman yang berisi propaganda ataupun ancaman teror ya melalui media sosial terhadap kedatangan Paus ke Jakarta. 7 orang tersebut identitasnya atau inisialnya sebagai berikut. Yang pertama HFP. HFP ini yang ditangkap di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 2. Kemudian LB. LB ditangkap di Jakarta Selatan tanggal 2 juga. Kemudian DF. DF ditangkap pada tanggal 3 September di Bekasi. Kemudian FA ditangkap di Bekasi juga pada tanggal 3. Kemudian HS ini ditangkap tanggal 4 di Bangka Belitung. Kemudian ER ini ditangkap tanggal 4 juga di Bekasi. Dan RS yang terakhir ditangkap pada tanggal 5 September di Sumatera Barat. Di antara bentuk-bentuk provokasi yang dilakukan dan ancaman yang disebar melalui media sosial oleh para tersangka ini ya, diantaranya untuk istilahnya mengganggu proses protokol keamanan, kemudian mengunggah narasi dan memberikan gambar atau sekarang biasanya digunakan seperti image atau emoticon yang menggambarkan bom ya terhadap foto ataupun sebuah postingan dari majalah atau media online yang kemudian merembet kepada komen-komen di bawahnya yang memberikan ancaman bom. Kemudian ada juga narasi yang menyampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan serangan langsung pada saat adanya kegiatan, dan ada juga yang memberikan ancaman berupa akan membakar tempat di mana kegiatan Paus berlangsung. Dan yang terakhir ya, yang seperti kata-kata saya akan melakukan bom, saya adalah teroris, saya akan meledakkan diri, saya tunggu saja kabar dari saya, dan seterusnya. Yang semuanya ini kita tahu setelah kita lakukan penyelidikan ya, masing-masing ini sedang didalami oleh petugas Densus dan Polda ataupun Polres setempat di mana peristiwa tersebut terjadi, apa motif dan latar belakangnya. Sehingga nanti kita akan update kembali kepada rekan-rekan media setelah penyelidikan dan penyidikan terhadap para tersangka yang terlibat ini tuntas atau berjalan lebih lanjut. Demikian ya. Dan saya tahu beberapa rekan media menanyakan apakah yang bersangkutan terlibat jaringan, apakah para pelaku ini ada yang menyuruh melakukan atau anggota kelompok teror mana. Ini sampai hari ini ya, petugas-petugas atau penyidik di Densus masih terus mendalami, karena memang ini aktivitasnya sebagian besar atau seluruhnya itu dilakukan di media sosial. Jadi sifatnya memang terlihat memancing kegaduhan di internet atau di dunia maya ya, di media sosial dulu yang bersangkutan, sehingga kita langsung melakukan tindakan pencegahan ya, penangkapan di awal sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang penanganan atau penanggulangan terorisme, yang memberikan kita mandat untuk melakukan pencegahan sedini mungkin ya, seawal mungkin setiap ancaman atau setiap serangan teror yang akan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi saya kira itu cukup dulu dari kita, karena ini kita masih dalam penyelidikan dan penyidikan yang akan berkembang. Nanti kita akan update setelah beberapa saat hasil penyelidikannya. Ya.
Pak, tadi kan mereka berencana untuk melakukan penyerangan, pembakaran gereja juga. Nah, waktu Iya. ditangkap itu ada ditemukan barang-barang, mungkin mereka sudah merencanakan untuk aksi tersebut gitu, mempersiapkan gitu. Jadi ada di antaranya yang kita temukan barang-barang yang bersangkutan yang terkait dengan propaganda saja. Yang terkait dengan propagandanya seperti penggunaan logo-logo, ya, logo-logo, foto-foto, ya, kemudian kata-kata. Nah, bahan-bahan yang lain ini seperti saya sampaikan tadi, kita ini baru sangat dini, ya, karena Pak Paus baru saja meninggalkan Indonesia, Jakarta. Jadi fokus kita terhadap keamanan situasi pada saat kunjungan itu lebih fokus kemarin. Kita akan lanjutkan sekarang penyelidikan dan penyidikan untuk menjawab salah satunya pertanyaan seperti yang Mbak bilang tadi itu. Logo-logo apa tuh Pak? Logo ISIS misalnya, ya, kemudian logo-logo. Saya kira kita merujuk kepada tanda-tanda tertentu yang biasa digunakan oleh kelompok teror. Salah satunya misalnya bendera-bendera itu ya. Dari kan ini kan disebutkan bahwa ini kan aktif di media sosial kan, Iya. berupa ancaman. Iya. Apakah udah dari hasil dari sejak penangkapan itu kan udah ada yang dari 2 September kemarin, Iya. apakah ditemukan terlibatan misalkan di grup-grup Telegram seperti yang kita tahu beberapa belakangan teroris itu aktif, beberapa teroris yang ditangkap Densus juga aktif di grup-grup Telegram gitu. Sejauh ini yang di media sosial yang diposting ini masih berupa akun individu. Ya, jadi bukan di akun atau bukan di dalam percakapan grup ya. Oh, berarti Tapi nanti bisa kita kembangkan. Kita terlalu dini untuk menjawab semuanya nih sekarang karena masih ada penyelidikan dan penyidikan. Sebenarnya dari pemeriksaan itu beberapa hari, apakah ini pertama baru dilakukan masing-masing atau sebelumnya terhadap media sosial mereka emang berisi ancaman terorisme? Tidak, jadi memang kita memonitor situasi baik di kelompok-kelompok teror atau jaringan ataupun di media sosial. Nah, yang kelompok media atau bukan kelompok ya, jadi yang postingan di media sosial ini sifatnya individual sementara ini. Baru mereka lakukan pertama Baru kali mempost. atau Iya, sebelum-sebelumnya? iya, Oh, iya, sebelum-sebelumnya iya. belum pernah berarti? Bukan. Jadi ini bukan orang yang sudah pernah ditarget gitu kan maksudnya kan ya? Atau orang yang udah pernah posting sebelumnya gitu. Enggak. Sebelumnya belum pernah. Akun-akun baru nih semua ini. Ancaman hukumnya seperti apa Pak? Apa? Ancaman hukumnya seperti apa? Nah, nanti saya kira itu penyidik nanti akan mengembangkan ya. Pertama tentu dengan keterlibatan Densus di dalam penanganan pasti undang-undang teror yang pertama akan kita terapkan. Selanjutnya saya kira nanti penyidik akan mengembangkan ke kemungkinan pidana lainnya ya. Pak, dari indikasi awal umur remaja atau udah dewasa? Dewasa, Mas. Dewasa. Tahun ke atas? Dewasa lah kita bilang gitu ya. Dari indikasi awal apakah antar pelaku ini saling berkaitan atau mereka terpisah? Ada yang berkaitan, ada yang tidak gitu. Kaitannya apa tuh? Maksudnya 7 orang itu. 7 orang itu. Oh, tidak. Terus kaitan yang dimaksud apa tuh Pak? Ada satunya ada satu teman berdua gitu maksud saya. Jadi kalau yang lainnya satu-satu sendiri-sendiri gitu. Tapi ada salah satu. Oh, bukan. Pak maaf aku agak terlambat tadi, ada indikasi iseng itu Pak? Saya kira itu penyidik nanti yang akan menyimpulkan. Jadi kita kan sudah tahu bahwa bercanda atau keisengan dengan menggunakan kata-kata akan menyerang atau teror atau bom ataupun sebagainya diancam hukuman pidana ya, kalau artinya dalam konteks keamanan publik gitu ya, keamanan masyarakat gitu. Penegasan berarti ini ditindaklanjuti secara serius. Serius, karena iya. hukuman seperti ini. Iya. Tapi kan apa namanya mereka itu kan memang dari media sosial. Tapi sejauh ini berarti belum ada penemuan seperti mereka sudah berencana sejauh apa gitu kan? Itu masih kita selidiki Mas kita. Jadi kita mau bilang nanti jawabannya iya atau tidak setelah penyidikan, saya kira kita akan dapat laporan yang lebih lengkap tentang informasi dari mereka. Apakah baru kata-kata di media sosial atau memang sudah ada rangkaian persiapan. Tapi saya mau mastiin aja tadi ada 2 yang di Bekasi ya. Mm-mm. Itu berarti yang di penangkapan kemarin Selasa itu. Iya betul. Yang 2 itu apakah terkait sosial media atau mereka memang terkait? Di sosial media juga sama. Iya. Pak, artinya untuk indikasi awal unsur yang baru terpenuhi adalah dugaan pengancaman aja gitu kan? Oh, bukan dugaan pengancaman, itu sudah pengancaman. Kata-katanya saya akan menyerang, saya akan membakar gitu. Artinya Tunggu saja waktunya. Kita kan tidak bisa mengambil, kita kan sudah tidak mungkin mengambil waktu menunggu gitu ya. Bahwa seseorang itu iya apa enggak gitu, tidak begitu kan. Kita kan harus lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. artinya saat ini Mana ya, Pak saat ini Pak? Hah? Pelaku saat ini di Di tempat yang aman.
Pak, Gitu. artinya saat ini sedang didalami adalah apakah masuk ke dalam undang-undang terorisme atau Di undang-undang teror pasti masuk karena kita kan yang nangkap kan Densus. Pak, kan ada yang ngancam tembak juga, itu Iya. berarti sempinya ada Pak. Nah, itu belum. Kalau kita bilang ada atau tidak nanti hasil penyelidikan ini akan berkembang nih. Jadi upaya yang dilakukan selain pengancaman itu belum didapat, Pak. Bukan belum dapat, kita memang baru mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan lanjutan ya terhadap ini. Karena kan kita fokus dengan pengamanan ini secara fisik dulu, para penyidik juga akan menindaklanjuti setelah keberangkatan atau paus meninggalkan Jakarta. Kita kan tidak ingin persoalan di media sosial yang dipicu atau di-trigger oleh orang-orang yang posting seperti itu memberikan kegaduhan di dunia maya yang tidak hanya di dalam negeri, mungkin bisa sampai ke luar negeri karena tokoh sekelas atau figur seperti paus ini, keramaian di kegaduhan di media sosial ini akan mengganggu kegiatannya. Maaf saya campur terlibat. Kan tadi mereka itu ditangkap terpisah-pisah ya, ada yang di Sumatera. Itu apakah penyidikan dilakukan di wilayah hukum masing-masing atau diboyong ke situ? Kalau Densus kan terpusat di Mabes Polri. Tapi kalau nanti diserahkan kepada wilayah masing-masing atau ada pengembangan, intinya sekarang ini Densus juga langsung bekerja sama dengan Polda dan Polres setempat untuk melihat perkembangan penanganan kasus ini. Artinya mereka semua di sini sekarang? Enggak, mereka ada di tempat masing-masing tuh. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.